Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sebenarnya ada satu hal lagi Pak, buat kami nggak bisa jadi apa saja, terutama saya seorang content creator, adalah UU ITE. Saya sudah mendengar Bapak bahwa Bapak komit akan merevisi Undang-Undang ITE tersebut. Cuman seperti yang tadi di awal bilang bahwa Bapak ini mungkin bisa dibilang tidak pernah mayoritas di parlemennya ketika di awal pertama kali gitu. Nah, apa yang berbeda nanti? Apakah karena judulnya juga Desak Anies, apakah saya bisa mendesak Bapak bahwa UU ITE ini akan bisa direvisi dan misalnya dalam satu periode Bapak memimpin, apakah ada kontrak politik, bisa melakukan kontrak politik bahwa kalau tidak bisa merevisi, Bapak bersedia untuk tidak dipilih kembali? Oke, Mol. Terima kasih Pak. Thank you, Mol. Memang yang paling menakutkan bagi kita di rezim sekarang ini adalah Undang-Undang ITE. Sebab Undang-Undang ITE yang bernuansa karet itu bisa saja menjerat kita kalau kita salah-salah di dalam bicara di media sosial seperti ini. Undang-undang itu sangat karet apabila penguasa tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh seseorang, terutama berupa kritikan, bisa saja dijerat dengan Undang-Undang ITE ini. Dan Undang-Undang ITE ini telah banyak memakan korban selama ini. Karena itu, kepada Anies Baswedan yang merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pembawa perubahan, bukan pelanjut dari rezim sekarang, tertompang harapan rakyat untuk bisa nanti merevisi Undang-Undang ITE ini. Dan tampaknya Anies Baswedan, Caimin telah punya komitmen untuk merevisi undang-undang ini sehingga undang-undang ini tidak lagi menjadi pengekang rakyat di dalam berpendapat, di dalam mengkritisi penyelenggara negara. Sangat-sangat besar harapan rakyat tentunya, terutama tentu kaum milenial yang sehari-hari mempergunakan handphone, yang sehari-hari mempergunakan media sosial. Sangat berharap tentunya Anies bisa nanti menjadi presiden dan Caimin wakil presidennya pada Pilpres 2024 ini, agar Undang-Undang ITE ini bisa direvisi. Jadi begini, Undang-Undang revisi Anda tahu persis kan prosesnya seperti apa. Betul. Tapi kami melihat bahwa mengembalikan kebebasan berbicara itu harus segera dilakukan. Betul Pak. Itu harus. Dan siapa sih yang sesungguhnya paling khawatir dengan kebebasan berbicara? Bukan DPR kok. Yang khawatir itu kan di eksekutif. Karena itu kebebasan untuk mengkritik itu bukan mengkritik DPR sesungguhnya yang paling dikhawatirkan. Mengkritik pada pemerintah. Jadi menurut saya yakin kalau dari sisi eksekutif itu mendorong, di Dewan itu malah gampang setujunya. Karena gitu ya, beban menolaknya itu kan pada eksekutif. Eksekutif ini yang paling sensitif terhadap kritik. Eksekutif lah yang paling sensitif. Nah kalau eksekutif malah kepengen ngubah, menurut saya jauh lebih mudah. Ini berbeda misalnya seperti kasus tadi. Ketika kami mau menjual saham dan lain-lain. Itu bisa keberatan. Kenapa bisa keberatan? Karena ada proses elektoral dan lain-lain. Kalau ini menurut saya malah tidak. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat. Jadi saya malah optimis bahwa ini salah satu hal yang bisa dikerjakan lebih awal. Jadi di sini kita telah melihat komitmen Anies Caimin pada acara Desak Anies yang dihadiri kaum milenial ini.
Tugas kita sekarang ini lagi tentu berupaya memenangkan Anies Caimin pada Pilpres 2024 yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jangan sampai ada teman-teman kita yang tidak memilih. Karena satu suara Anda sangat menentukan kemenangan bagi Anies Caimin. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.